kemungkinan besar tolak ukur ya keberhasilan pelurusan nasab dan sejarah ini dimulai dari sana. Mohon maaf, dari Jawa Barat, dari arah barat sana. Dimulai dari Banten, lalu merembet ke Jawa Barat, ya, lalu nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Baruna, Celebes, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sana. Hasil dari diskusi terbuka yang difasilitasi oleh negara, diwakili oleh pemerintah provinsi tingkat 1 yang gubernurnya Kang Mas Dedi Mulyadinya. Jadi Kang Dedi Mulyadi ini kami harapkan nanti ya melibatkan Bakesbang Linmas, merangkul Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah MUI provinsi ya untuk mengkaji ini, undang antara yang pro dan yang kontra tentang status nasabnya Habaib Ba'alawi. Apa yang dilakukan oleh saudara kita yang saat ini memimpin sebuah wilayah yang ada di Jawa Barat sana, yakni Kang Dedi Mulyadi. Bukan Edi Mulyadi lah ya, beda. Kalau Kang Edi Mulyadi ini mantan ya, wartawan sampai sekarang yang bergerak di bidang perjuangan tapi masih kaku-kakuan. Belum mau mendengarkan ya apa yang kita bicarakan tentang pernasaban dan kesejarahan. Beliau Kang Edi Mulyadi ya yang pertama kali merekam ya KM 50-an itu ya di tol itu ya sama-sama ya orang Sundanya, tetapi beda dengan Kang Dedi Mulyadi KDM. Alhamdulillah, semoga video ini sampai dilihat dan didengar oleh Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang akan kami suarakan secara terbuka untuk beliaunya agar dalam waktu 5 tahun masa jabatannya cari waktu yang tepat untuk membahas tentang nasab Ba'alawi yang ada, karena satu-satunya gubernur yang ada di Indonesia hanya beliaunya yang dapat kita harap ya kesediaannya mungkin difasilitasi oleh Pemprov Jabar sana agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat Jawa Barat Pasundan sana, yang nanti akan melibatkan Provinsi Banten, begitu juga Provinsi Daerah Istimewa Ibu Kota, daerah khusus Ibu Kota. Nanti akan ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Karena kami dapat melihat sepak terjang beliaunya yang berjiwa kesatria sekaligus menerapkan sistem bangsawan. Bukan bangsawan yang priayi, bukan, tapi bangsawan yang mendedikasikan ya, Dedi Mulyadi mendedikasikan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, khusus di wilayah daerahnya. Ini terbukti ya sebelum 100 hari setelah dilantiknya beliau, seiring dengan adanya bencana yang ada di Bekasi ya, banjir bandang ya hampir 5 meter ya menerjang sehingga merugikan masyarakatnya. Lalu beliau bergerak untuk mencari penyebab dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, dicari penyebabnya apa ya, ternyata bantaran sungai atau kali yang tertutup oleh pemukiman pertokoan yang ada, sehingga jalur air mengalir sampai ke Laut Jawa ini terhambat. Oleh sebab itu memang Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Memang karena ulah kita sendiri. Oleh sebab itu sebagai khalifah di muka bumi bagian Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi kami harap ya untuk tidak memposisikan diri sebagai seorang priayi, tapi menyatu dengan rakyat semua pribumi, tidak hanya pribumi tapi semua diayomi. Apalagi beliau juga akan mengkritisi status tanah-tanah yang ada di Megamendung, yang ada di Puncak, yang ada di mana-mana di wilayah atau di daerahnya. Ini kita acungi jempol 2 kepada beliaunya, yang walaupun ya beliau hidup tanpa pendamping seorang istri, tapi beliau tetap tegar menghadapi. Jangan sampai ada serangan yang menjatuhkan secara pribadi, privasi, yakni
kemungkinan ada yang kontra dengan Kang Deddy, mengatakan lawang menata keluarganya sendiri saja nggak becus, kok mau menata penduduk Jawa Barat itu bagaimana lah. Ini sebuah kritik yang tidak bijaksana. Karena apa? Harus ada pilah dan pilih. Mana kepentingan bangsa dan mana yang bukan kepentingan warga rakyatnya, pribadinya. Jadi harus dipilah-pilah. Kalau gitu nanti semua kena. Pak Prabowo juga dulunya ya nggak punya istri, lama berpisah. Ya kita nggak perlu ya mengatakan presiden kita waktu kunjungan ke luar negeri kok nggak ada pendampingnya, yang dampingi kok malah anaknya lah, nggak usah begitu. Gubernur saya di Jawa Timur ini juga janda, sama saja. Janda, gubernur Jawa Timur Mbak Kopipah itu ya janda, ya nggak ada pendampingnya. Jadi harus bisa memposisikan mana urusan pribadi dan mana urusan bangsa dan negara. Oleh sebab itu Kang Mas Deddy Mulyadi ini patut kita dukung, khususnya warga Pasundan, Jawa Barat sana. Kemungkinan besar tolak ukur ya keberhasilan pelurusan nasab dan sejarah ini dimulai dari sana. Mohon maaf, dari Jawa Barat, dari arah barat sana. Dimulai dari Banten, lalu merembet ke Jawa Barat, ya, lalu nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Baruna, Celebes, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sana. Bahkan Malaysia, Brunei, Singapura juga, dan Thailand, Patani sana. Nanti akan terhubung ya hasil dari diskusi terbuka yang difasilitasi oleh negara, diwakili oleh pemerintah provinsi tingkat 1 yang gubernurnya Kang Mas Deddy Mulyadinya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kami harapkan nanti ya melibatkan Bakesbang Linmas, merangkul Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, MUI provinsi ya untuk mengkaji ini, undang antara yang pro dan yang kontra tentang status nasabnya Habaib Ba'alawi. Selama ini kami membantu beliaunya Kang Mas Deddy Mulyadi untuk mencapai ya kursi kedudukan tahtanya di Jawa Barat sana, karena memang beliau merakyat. Saya selalu memantau channelnya KDM yang isinya juga tidak hanya seperti gorong-gorong saja yang beliau selami, yang beliau masuki ya, tapi tidak hanya itu, di luar gorong-gorong juga tanpa pencitraan ya, beliau kasihan sama nenek-nenek tua ya. Kalau yang nenek-nenek tua dikasih uang saja nggak masalah, tapi kalau yang muda-muda kasih pekerjaan saja. Lah, Kang Deddy Mulyadi ini bisa melakukan itu semua karena lebih kuat amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar yang dilakukan oleh seorang penguasa daripada ulama. Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Biyadihi itu dengan tanda tangannya, dengan petunjuk pengarahannya. Oh ini gara-gara kali Bekasi banjir kayak gini, oh ini penyebabnya, akhirnya ayo dibongkar.